Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Atin Nurhayati, dalam pembelajaran PPKN. Adapun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM, ya. Mohon diperhatikan baik-baik. Nah, adapun beberapa penyebab terjadinya pelanggaran HAM, diantaranya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu faktor pendorong yang berasal dari dalam diri pelaku pelanggar HAM, ya. Di antaranya sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar supaya haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Faktor internal yang kedua yaitu rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia. Faktor internal yang ketiga yaitu sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Setelah faktor internal, juga ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini diartikan sebagai faktor pendorong yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri pelaku, ya. Nah, ada beberapa faktor eksternal, diantaranya penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain. Salah satu contohnya yaitu kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak mempedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran HAM. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku pelanggaran HAM tidak akan merasa jera karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM dan dapat menjadi contoh yang tidak baik. Hal ini dapat mendorong timbulnya pelanggaran HAM yang oleh masyarakat pada umumnya. Faktor eksternal yang ketiga yaitu penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan, tentu hal ini akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran HAM. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya, munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Berikutnya, faktor eksternal yang keempat, yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan, akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya, perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Nah, sekarang setelah kita menyimak mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM, nah di sini kita simak contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.
Nah, kasus-kasus yang terjadi ini terjadi sebelum tahun 2000 ya. Di antaranya ada kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984 ya. Simak. Nah, ini. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 terdakwa seluruhnya dinyatakan bebas. Keren sekali ya. Nah, contoh kasus yang kedua yaitu penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Nah, dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Mahkamah militer yang menyidangkan kasus ini memvonis 2 terdakwa dengan hukuman 4 bulan penjara. 4 terdakwa divonis 2-5 bulan penjara dan 9 orang terdakwa divonis penjara 3-6 tahun. Contoh kasus yang ketiga, yaitu tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini, 6 orang mahasiswa tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang mengakibatkan seorang mahasiswa tewas. Dan ini contoh kasus yang terakhir yaitu penculikan aktivis pada tahun 1997 dan 1998. Dalam kasus ini, 23 orang dinyatakan hilang. 9 orang diantaranya telah dibebaskan dan 13 orang belum ditemukan sampai saat ini. Entah di mana keberadaannya ya, wallahu alam. Nah, anak-anak, sekian pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan tolong dipelajari baik-baik ya. Silakan gunakan berbagai sumber, boleh di buku paket, di LKS maupun di e-book yang sudah Ibu share di e-learning ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.